Pelatih Persib Bandung, Luis Mia, memastikan akan memanfaatkan perubahan regulasi pemain asing di Liga 1 musim depan. Dengan demikian, Persib akan menggunakan kuota 5+1, di mana saat ini Persib sudah mempunyai 4 pemain asing dan akan menambah 2 pemain baru. Luis Mia menegaskan Persib akan segera mendatangkan 2 pemain asing tersebut untuk dilihat kemampuannya dalam pramusim. Untuk pemain asing yang tersisa, kami harus segera untuk mendatangkannya, ungkap Luis Mia pada Sabtu 27 Mei. Rencananya kami akan memulai pramusim dan saat itu kami akan menganalisa pemain di dalam tim. Jadi kami harus berusaha untuk bisa mendapatkan pemain tersebut. Pada kompetisi Liga 1, Luis Mia memastikan Persib akan mempunyai sekitar 25 pemain dengan tambahan 3 pemain muda dari Akademi Persib. Ini mungkin akan sama dengan musim lalu, yaitu 24 hingga 25 pemain. Dan menurut saya, ini adalah jumlah yang sempurna untuk bekerja bersama tuntasnya. Teka-teki soal masa depan pemain muda Ridwan Ansori bersama Persib Bandung akhirnya terjawab. Persib mengumumkan bahwa pemain asli Bandung tersebut akan tetap biru pada kompetisi Liga 1 musim depan. Kabar soal perpanjangan kontrak Ridwan Ansori disampaikan Persib melalui website resmi dan media sosialnya. Pemain kelahiran 2004 ini akan tetap bersama Persib 1 musim ke depan atau mendapat perpanjangan kontrak 1 musim. Direktur PT Persib Bandung, Teddy Cahyono mengungkapkan alasan Persib mempertahankan pemain mudanya tersebut. Padahal sebelumnya, Teddy sempat mengatakan bahwa Ridwan Ansori tidak masuk skema Luis Mia. Ridwan Ansori pun sempat mengikuti latihan bersama tim asal Jawa Barat lainnya, Persikabo. Sejak saat itu, kabar hengkangnya Ridwan Ansori mulai mencuat meski akhirnya terbantahkan. Sesuai rekomendasi dan pertimbangan tim pelatih, Ridwan diperpanjang kontrak 1 musim. Meski belum mendapatkan menit bermain, pemain muda binaan di klub Persib ini dinilai punya potensi. Hal itu menjadi pertimbangan tim pelatih untuk merekomendasikan perpanjangan kontrak untuk Ridwan Ansori di Liga 1 musim depan tuntasnya. Video asisten referee atau VAR rencananya akan mulai digunakan di kompetisi Liga 1 musim depan. Direktur PT LIB, Ferry Paulus, mengungkapkan butuh biaya 100 miliar untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Enggak cukup 10 atau 20 miliar, mendekati 100 miliar, ungkap Ferry Paulus. Mantan petinggi Persija itu juga menjelaskan, sebelum menginvestasikan VAR ke 8 stadion yang akan digunakan di Liga 1, pemasangan VAR membutuhkan regulasi. Ferry Paulus juga membandingkan penggunaan VAR dengan sejumlah negara di Asia Tenggara lainnya. Menurutnya, Thailand, Singapura, dan Malaysia memiliki kondisi geografis yang berdekatan sehingga tidak memerlukan stasiun pemancar yang banyak. Kalau di Thailand, itu dengan 16 klub, dia punya 4 stasiun. Kemudian di Malaysia hanya ada 6 stasiun. Di Singapura, itu hanya 2 stasiun. Jadi, kalau di Indonesia, di semua klub itu ada. Karena di Indonesia, ini geografisnya agak lebar. Bandwidth-nya juga variatif. Kemarin, Pak Erick Thohir juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperkuat kekuatan sinyal dan bandwidth dan sebagainya. Kalau perlu, dibangun tower. Itu komitmen Ketua Umum. Rencananya PSSI bakal memasang 18 stasiun untuk 18 stadion yang bakal menjadi kandang dari tim-tim yang berlaga di Liga Indonesia ke depannya. Yang ada stasiun, nggak boleh pindah kandang tuntasnya.